Shalom, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengembangan model kegiatan pembelajaran. Sebelum kami menjelaskan materi kami mengenai pengembangan model kegiatan pembelajaran, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Puji Rosyana Sinaga dengan NIM 210104023 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Christopher Rondi Tamunan, NIM 210104012. Perkenalkan, nama saya Brian Kim Sagalong dengan NIM 210104054. Baik, perkenalkan nama saya Severlina Bu Ulele, NIM 210104034. Baik, perkenalkan, nama saya Elsa Dantis Wright, saya dari kelompok 4. Halo, nama saya Joshua Jaminantis Menjuntak. Saya dari kelompok 4. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebisa mungkin sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip, dan sistem pendukung. Nah, model pembelajaran ini mempunyai 4 ciri khusus. Yang pertama, rasional teologis yang logis, yang disusun oleh pengembangnya. Model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Model pembelajaran mempunyai tujuan yang jelas tentang apa dan bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, tingkah laku yang mengajar yang diperlukan. Agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, model pembelajaran mempunyai tingkah laku mengajar yang perlu diperhatikan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar dapat berhasil dan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan dan tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu penunjang dalam proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pendekatan saintifik mengacu pada pendekatan langkah berpikir saintifik, mengandung 5 langkah yang tidak selalu harus berurutan dan seluruhnya ada dalam satu kali pertemuan pembelajaran, yaitu pertama, mengamati. Mengamati yaitu kegiatan peserta didik mengidentifikasi melalui indera penglihat atau membaca dan menyimak, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat bantu. Kedua, menanya. Menanya merupakan kegiatan peserta didik mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, baik yang berkenan dengan suatu objek, peristiwa, suatu proses tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data yaitu kegiatan peserta didik mencari informasi berbagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Titik kegiatan mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara membaca buku, mengumpulkan data sekunder, observasi lapangan, uji coba, atau eksperimen wawancara, menyebarkan kuesioner, dan lain-lain. Keempat, mengasosiasi. Mengasosiasi yaitu kegiatan peserta didik mengelola data dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan membantu peralatan tertentu. Kelima, mengomunikasikan. Mengomunikasikan yaitu kegiatan peserta didik mendeskripsikan dan menyampaikan hal temuannya dari kegiatan mengamatinya, menanya, mengumpulkan, dan mengolah data, serta mengasosiasi yang ditunjukkan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk diagram, bagian gambar, dan sejenisnya dengan bantuan perangkat teknologi sederhana atau teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan membahas bagian C, pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Guna memperkuat pendekatan saintifik, pendekatan rekayasa, dan juga teknologi, serta mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya nyata, baik itu secara individual maupun kelompok, maka dapat diterapkan strategi pembelajaran yang menggunakan model-model pembelajaran penyingkatan atau inquiry learning, pembelajaran penemuan atau discovery learning, dan pendekatan pembelajaran berbasis hasil karya yang meliputi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, pelatihan berbasis produk atau project
Based Learning, serta Teaching Factory sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan. A. Model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Model pembelajaran penemuan atau discovery learning ini ialah memahami konsep, arti, serta hubungan melalui proses institutif dan untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Tujuan pembelajaran model discovery learning ini yaitu yang pertama, meningkatkan kesempatan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik belajar menemukan pola dalam situasi konkret. Yang ketiga, peserta didik belajar merumuskan strategi, tanya jawab yang tidak lancar, dan memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang keempat, membantu peserta didik membentuk cara kerjasama yang efektif, saling berbagi informasi, serta mendengarkan dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima, meningkatkan keterampilan, konsep, dan prinsip peserta didik yang lebih bermakna. Yang keenam, dapat mentransfer keterampilan yang dibentuk dalam situasi belajar penemuan ke dalam aktivitas situasi belajar yang baru. Sintak model discovery learning ini yaitu yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga, pengumpulan data atau data collection, yang keempat, pembuktian atau verification, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menarik simpulan atau generalisasi atau generalization. Melanjutkan materi dari teman saya, yang bagian B, model inquiry learning terbimbing dan sains, di mana model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri tumbuhannya dari suatu yang dipertanyakan, sedangkan inquiry science esensinya adalah melibatkan peserta didik pada kasus yang nyata. Di dalam penyelidikan melalui cara mengkonversi dengan area yang diselidiki, di mana mereka mengidentifikasi konsep atau metodologi investigasi secara mendorong cara-cara mengatasi masalah. Di sini, sintaks atau tahap model inquiry terbimbing meliputi 1. Orientasi masalah, 2. Pengumpulan data dan investifikasi, 3. Pengumpulan data melalui eksperimen, 4. Pengorganisasian data dan formulasi eksplanasi, 5. Analisis proses inquiry. Di sini juga terdapat sintaks atau tahap model inquiry biologi. 1. Menentukan area investigasi termasuk metodologi yang akan digunakan. Kedua, menstrukturkan problem atau masalah. Ketiga, mengidentifikasi probleman yang kemungkinan terjadi dalam investigasi. Keempat, menyelesaikan kesulitan atau masalah dengan melakukan desain ulang, mengumpulkan dan mengorganisir data dengan cara lain, dan sebagainya. C. Model-model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata atau otentik untuk mengatasi permasalahan sehingga menjadi bermakna relevan dan kontekstual seperti tertulis di menurut Tan On Seng pada tahun 2000. Problem based learning untuk pemecahan masalah yang kompleks, problem-problem nyata dengan menggunakan pendekatan studi kasus peserta didik, melakukan penelitian dan menetapkan solusi untuk pemecahan masalah. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran Project Basic Learning, disingkat dengan PJBL. Model pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pernyataan tentang
tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah menurut pendapat Barrel pada tahun 2000 dan menurut Baron pada tahun 2011. Yang kedua itu, tujuan Project Based Learning adalah meningkatkan motivasi belajar, teamwork, keterampilan, kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik level tinggi atau taksonomi tingkat kreativitas yang dibutuhkan pada abad ke-21 menurut Cole dan Walbrun Moses pada tahun 2010. Dan yang ketiga itu STEC meliputi atau tahapan model pembelajaran Project Based Learning meliputi 1. Penentuan pernyataan mendasar, 2. Mendesain perencanaan proyek, 3. Menyusun jadwal, yang keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil, dan yang keenam mengevaluasi pengalaman. Demikian. Model pembelajaran Production Based Training atau Production Based Education and Training atau PBET. Model ini merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan, dan evaluasi produk atau kendali mutu produk hingga langkah pelayanan pasca produksi. Tujuan penggunaan model pembelajaran PBT atau PBET adalah untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta memiliki kemampuan kerjasama atau berkolaborasi sesuai dengan tuntutan organisasi kerja. Sintaks atau tahapan model pembelajaran Production Based Training meliputi 1. Merencanakan produk, 2. Melaksanakan proses produksi, 3. Mengevaluasi produk atau melakukan kendali mutu, 4. Mengembangkan rencana pemasaran. Yang selanjutnya ialah model pembelajaran Teaching Factory. Teaching Factory merupakan model pembelajaran di pendidikan berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar atau proses yang berlaku pada industri dan dilaksanakan dalam suatu suasana seperti yang terjadi pada suatu industri. Nah, pelaksanaan Teaching Factory menurut ketertiban mutlak pada pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai bahwa kualitas hasil pendidikan berada pada bagaimana pelaksanaan Teaching Factory tersebut. Nah, pada pelaksanaan Teaching Factory sesuai dengan panduan TEFA di Direktorat PMK terbagi atas 4 model yang dapat digunakan sebagai alat pendidikan yang telah dilaksanakan secara tepat. Adapun model-model tersebut, yang pertama ialah model sistem dalam bentuk praktik kerja industri, yaitu pola pembelajaran kejuruan di tempat kerja yang dikenal sebagai Experience Based Training and Enterprise Based Training. Yang kedua, Competence Basic Training atau CBT, atau pelatihan berbasis kompetensi yang merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga ialah model Production Based Education and Training or PBET, yang merupakan pendekatan pembelajaran berbasis produksi. Kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta didik perlu diperkuat dan dipastikan untuk memberikan pengetahuan untuk pembuatan produk yang nyata dan dibutuhkan dalam dunia kerja maupun masyarakat. Yang keempat, model Teaching Factory adalah konsep pembelajaran yang berbasis produksi atau barang atau jasa melalui sinergi sekolah dan industri untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, adapun tujuan model pembelajaran Teaching Factory yang pertama, mempersiapkan lulusan pendidikan menjadikan pekerja dan wirausaha. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memilih kerja sesuai dengan bidang kompetensinya. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas peserta didik melalui learning by doing. Yang keempat, memberikan keterampilan yang dibutuhkan pada dunia kerja. Yang kelima, memperluas cakupan keterampilan rekrutmen bagi lulusan
pendidikan. Yang keenam, membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja serta membantu menjalin kerjasama dengan dunia yang masuk akal. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih keterampilannya agar dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilih. Demikian hasil video kami. Saya mewakili dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Shalom.